Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Sementara itu hingga Sabtu sore sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi RS Polri Kramat Jati pada Minggu siang. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk mengidentifikasi korban. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Data sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto ya kakak sama sampel DNA. Iya, liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kadif TVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Ahmad Fauzi menyatakan pihaknya kesulitan mengidentifikasi korban karena umumnya sudah tidak utuh. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ gitu ya. Baik, Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya. 8 kantong jenazah, bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah, bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari
satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu, apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Pak, ini kan membutuhkan waktu sampai 1-2 pekan ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih cepat Pak? Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya. Tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Diumumkannya secara berkala atau bersama? Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkan ya. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta terus menanti kepastian kabar pencarian dan juga proses identifikasi. Ada korban yang statusnya masih hilang dan sebagian lainnya belum teridentifikasi. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Jauhari tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Istrinya, Ade Aryati, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza, hilang tak berkabar. Masih lekat dalam ingatannya, sang istri sempat memberi nasihat untuk selalu hati-hati saat bekerja sebelum kabar Glodok Plaza terbakar. Ade Aryati sempat berkirim pesan bahwa tempatnya bekerja tengah terbakar. Usai menerima telepon, Jauhari melesat ingin segera menjemput dan memastikan istrinya baik-baik saja. Namun sesampainya di lokasi, api tengah berkobar dan menghanguskan Glodok Plaza. Sejak itu, Jauhari pun tak dapat melacak keberadaan istrinya. Kini ia tengah berupaya mencocokkan data dengan para korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya berharap sih dia masih ada Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak Bang, anak sih nanya mulu, bunda mana? Kemudian saya bilang lagi lembur. Ya emang. Edi Sunarso alias Sony bersama keluarganya baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Osi Mayukari, pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya. Seniman asal Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya, namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat, sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Pati uripe manusia ora saka tangane manusia tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu kan ngono to. Terus aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok mengisap-asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu wah betapa tragisnya. Jadi orang mati kan ya semoga nek masih urip di mana tempatnya tak lasae, kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Kebakaran Glodok Plaza menyisakan duka bagi keluarga korban. Hingga kini tim evakuasi dan identifikasi masih terus bekerja mencari dan memastikan para korban.